terus terang saja nih. Ya. NU sebelum dipimpin Gus Dur masih ada kecenderungan ingin tatbik syariah. Ya, ingin menjalankan syariat Islam. Sebelum ketuanya Gus Dur. Sebelum Gus Dur. Masih ada semangat Ada kecenderungan itu masih. Semangat itu masih ada. Sebelum gitu. 84 ya. Ya, iya. dengan soft bukan radikal. Iya, betul. Tapi cita-cita itu loh masih ingin belum hilang, menegakkan masih ada yang perasaan seperti syariat itu. Islam berjalan di Indonesia setelah Gus Dur itulah final dan Ki Ahmad Siddiq ya waktu itu bahwa Pancasila dan 45 NKRI Bhinneka sudah final. Jangan ada organ yang bermimpi ingin merubah Pancasila. Itu tahun 84. Yeah. Maka menerima asas tunggal Pancasila. Kemudian beliau sangat dekat dengan Pak Harto waktu itu, sangat dekat sekali. Blusak-blusuk biasa itu. Nah, suatu saat Gus Dur ingin mengadakan apel setia pada Pancasila. Rencananya 2 juta orang kumpul di Senayan. Pak Harto tersinggung. Pengen tersinggung Pak Harto. Ini mau apa? Sopos ya. Oh, begitu ya. Maka Pak Rudini sebagai Mendagri melarang itu dilakukan. Menjegal masa akan datang, menjagal masa yang akan datang. Sehingga akhirnya sekitar 100.000 lah. Itu pun diisi dengan santri-santrinya Siddiqiyah, santrinya Muhammad. Nah, setelah Gus Dur nulis dengan tangan sendiri kepada saudara Soeharto, saya tidak tanggung jawab kalau umat Islam Indonesia seperti Aljazair. Waktu itu Aljazair, partai yang menang Partai Islam Radikal, Abbas Madani namanya. Abbas Madani waktu itu. Kemudian dibatalkan oleh PBB atau oleh Prancis lah. Prancis. Artinya bagi siapa tuh sejak lama Gus Dur membaca kekhawatiran itu sehingga dilakukan menyadarkan masyarakat. Bahwa kita ini mau apel Pancasila. Kenapa nggak boleh? Saya tidak tanggung jawab kalau akan lahir kelompok radikal seperti atau kelompok radikal akan menang. Islam radikal akan menang seperti Aljazair. Waktu itu Partai Islam Radikal menang, ketuanya Abbas Madani. Nah, setelah mulai Gus Dur dan Pak Harto agak renggang. Makanya jadi konteks pertemanan persahabatan Kiai Said dengan Pak Mahfud itu kita melihat ketika sejumlah tokoh pergerakan Islam masih mengharapkan Islam sebagai ideologi itu, dua tokoh ini sudah kemana-mana menjelaskan tentang betapa ideologi Pancasila itu menjadi. Apalagi kalau kita lihat Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, itu namanya kota Yathrib namanya. Dulu ya Madinah sekarang. Karena yang bangun itu namanya seorang namanya Yathrib. Bin Laud, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Yang membangun kota Madinah. Kota Yathrib Kota Yathrib berubah jadi Madinah. Nah, Nabi hijrah masuk ke kota Yathrib, ternyata di situ penduduknya plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-Muslim Yahudi besar 3 suku, lebih besar daripada Ansor. Ansor cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, lebih dominan Yahudi. Bani Nuqoh, Bani Quraidah, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika Yahudi sampai Sinai, Nabi 40 tahun, Nabi Musa meninggal, Nabi Harun Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. Nah, 3 suku ke Madinah, Yathrib, yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dalam surat Al-Quran, Baqarah, terus Bani Israil itu banyak sekali cerita dialog antara Nabi Muhammad dengan Yahudi Madinah. Berjuz-juz di Quran cerita tentang Yahudi dan Nabi Muhammad. Nah, ketika masih ada pagan di Yathrib itu, musyrikin masih ada sedikit. Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy. Wal muslimun Yathrib, pribumi. Wal yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi asalkan satu cita-cita. Lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu misi perjuangan. Innahum ummatun wahidah, sungguhnya umat yang sama, umat yang satu lah. Itu artinya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang plural tapi punya satu visi misi cerita. Masalahnya diikat dengan kesamaan visi misi, bukan di atas konstitusi agama, bukan konstitusi etnik atau suku. Itulah disebut namanya Madinah. Madinah itu menggabungkan antara thaqafah dan hadarah. Thaqafah capaian culture, scientific namanya thaqafah. Capaian welfare namanya hadarah. Dua-duanya maju, Madinah. Madani. Tamaddin. Pak Mahfud selalu mengatakan dalam konteks itu Indonesia ketika menjelang merdeka juga itu sama. Itu ya. Saya mempersamakan Piagam Madinah tadi yang disampaikan oleh Kiai Said tadi. Sama loh konstruksinya dengan kemerdekaan.
Hadza kitab Muhammad misalnya. Inilah proklamasi kemerdekaan kan gitu ya. Proklamasi itu kan kitab ya. Ketetapan tulisan kami bangsa Indonesia. Bangsa itu Quraisy itu yang bersuku-suku satu. Ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Falahi qobihim gitu kan. Wajah ada mahum itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dijihadkan bersama-sama. Kan sama dengan proklamasi. Jadi sangat Islami. Bahkan tadi menambah yang itu ya kayak ada pejuang namanya Mukhairik ya. Ingat ya, Mukhairik itu orang Yahudi. Gugur di medan Uhud bersama Nabi Muhammad dalam keadaan beragama Yahudi. Dia berperang bernabi Muhammad. Kenapa kamu orang Yahudi kau berperang? Karena saya membela negeri saya Madinah di bawah pimpinan Muhammad yang adil. Ketika dia sudah kena tombak mau mati ditanya, "Kamu mau masuk Islam enggak?" "Enggak." Gitu. Sampai meninggal tetap Yahudi tapi cinta kepada tanah airnya yang bernama Madinah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil yang bernama Muhammad itu. Coba bayangkan, begitu kosmopolitnya, begitu terbukanya itu Nabi Muhammad membuat negara. Jadi, tidak mendiskriminasi orang lain. Dan tidak mendeklarasikan negara Islam. Tidak mendeklarasikan negara Arab. Madinah. Pak Kiai yang seperti Pak sempat mengatakan dulu ketika rame pajak, Pak Kiai mengatakan tidak usah membayar pajak. Sempat ada keluar fatwa seperti itu. Belum keluar fatwanya. Belum keluar ya? Mau mengancam ya. Wah, kalau korupsi tidak dihapus, kalian keluarkan agar itu kan mengagetkan semua orang, Pak. Wah, itu kalau NU nggak bayar pajak hancur negaranya. Kiai juga yang bilang, oh itu kalau koruptor mati nggak usah disolati. Gitu. Saya bilang, Kiai koruptor mati nggak disolati, namanya koruptor nyewa orang suruh sholat. Punya duit banyak gitu. Bawa uang guguran nyuap malaikat juga. Pak Mahfud tidak terhitung di Polhukam ketika menjadi Menko. Keputusan kita minta Pak Kiai, apa yang mendasari? Afdolul jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Sebaik-baik jihad adalah yang paling utama adalah berkata benar. Apa yang sebenarnya lah kalimatu haqq. Sungguh pun itu tidak bisa di depan pemimpin yang zalim. Jadi itu bagian dari jihad sebenarnya yang menyatakan sikap teguh seperti itu ya. Seperti Imam Hasan Basri, walaupun nggak angkat senjata. Imam Hasan Basri itu nggak setuju dengan Khawarij yang angkat senjata berontak atau Syiah. Tapi sahabat Imam Hasan Basri juga selalu mengkritik pemerintah dari waktu itu. Nah kita ini juga begitu sebenarnya. NU jangan jadi komplementer ya, jangan jadi pelengkap, penyeimbang. Ya ketika pemerintah ada yang kurang pas lah ya, kita kritik. Kritiknya bukan berarti benci, bukan berarti ingin menangsalkan, tidak. Saya waktu itu bukan menteri Pak SBY datang ke Presiden di Munas itu. Iya, dan menteri-menterinya menteri datang semua ikut kan. Ada Surya Dharma, ada Pak Nuh. Menteri saya menyampaikan di forum itu. Iya. Nah terus sebelum ke arena di pertemuan dulu, saya bilang itu hasil bahtul masail. Hasil pembahasan analisis pemahaman kitab kuning, bukan politik Pak. Kalau politik itu di belakang Bapak sampai tahun 2014 saya bilang. Itu di belakang Bapak. Jadi outputnya itu hasil kajian yang serius gitu ya. Hanya hasil bahasa masail. Kalau pajak di korupsi maka NU haram bayar pajak. Nggak usah bayar pajak. Tapi kalau koruptor mati tidak disolati memang ada dalilnya. Basul Masail juga. Iya. Nah, gimana tuh? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah yas'auna fil ardi fasada ayyuqtalu aw yusallabu taqadda'im wal jumlah khilaf aw yunfau minal ardi. Orang yang merusak, menghancurkan kehidupan negara lah, yas'auna fil ardi fasada, bukan hanya merugikan, tapi menghancurkan. Buang. Disalib, dibunuh, dibuang, potong 2 tangan, 2 kaki, buang ke laut. Tidak usah disolati. Tidak usah disolati.